Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dini Andika dari Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 12300233031. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang termodinamika. Dan di termodinamika ada 5 poin yang kita bahas. Yang pertama ada pengertian dari suhu tubuh. Yang kedua ada organ pengatur suhu tubuh. Yang ketiga, penjelasan sinyal suhu tubuh. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Dan yang kelima, mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Mari lihat penjelasan video saya. Akan menjelaskan ke poin yang pertama, yaitu pengertian dari suhu tubuh. Apa sih suhu tubuh itu? Suhu tubuh adalah pernyataan tentang perbandingan panas suatu zat, dapat pula dikatakan sebagai ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan dalam bidang termodinamika, suhu adalah suatu ukuran kecenderungan bentuk atau sistem yang melepaskan tenaganya secara spontan. Dan ada juga salah satu pengertian suhu tubuh menurut para ahli, yaitu ukuran dari suhu internal tubuh manusia. Seorang ahli juga dikenal dalam bidang ini adalah Dr. Karl van der Ligt, yaitu seorang dokter dari Jerman dari abad ke-19, melakukan penelitian terperinci tentang suhu tubuh manusia dan menyimpulkan bahwa suhu tubuh normal manusia adalah sekitar 37 derajat Celcius. Yang kedua ada organ pengatur suhu tubuh. Yang pertama ada hipotalamus. Hipotalamus terletak di otak dan bertindak sebagai pusat pengatur suhu tubuh. Dan yang kedua ada kulit. Melalui pembuluh darah di kulit, tubuh dapat mengatur suhu tubuh dengan mengalirkan darah dan mengatur produksi keringat. Dan yang ketiga ada pembuluh darah. Melalui vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah dan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Dan yang keempat ada kelenjar keringat, yaitu menghasilkan keringat yang membantu dalam proses pendinginan tubuh ketika suhu naik. Lalu yang kelima ada otot. Ketika suhu tubuh turun, otot-otot bisa berkontraksi atau menggigil untuk menghasilkan panas tambahan. Sedangkan ketika suhunya naik, otot bisa rileks untuk mengurangi produksi panas. Lalu yang keenam ada paru-paru, yaitu mempengaruhi suhu tubuh melalui proses pernafasan. Udara yang masuk ke dalam paru-paru bisa membantu membuang panas ekstra dari tubuh tersebut. Lalu yang ketujuh ada kelenjar endokrin. Kelenjar seperti kelenjar tiroid memainkan peran dalam mengatur metabolisme tubuh yang pada gilirannya dapat mempengaruhi suhu tubuh. Semua organ ini, yaitu 7 organ itu tadi, bisa bekerja bersama-sama untuk menjaga suhu tubuh dalam kisaran yang normal, yang dikenal sebagai homeostatis termal. Poin yang ketiga adalah penjelasan sinyal suhu tubuh. Sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui jaras spinothalamikus atau mekanismenya hampir sama dengan sensasi nyeri. Ketika sinyal suhu sampai di tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam ductus Lissauer, beberapa segmen di atas atau di bawah, dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3 radix dorsalis. Setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis tadi, sinyal suhu selanjutnya akan dijalarkan ke serabut termal ascendens yang menyilang ke traktus sensorik anterolateral sisi berlawanan dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dan kompleks ventrobasal talamus. Beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal akan diteruskan ke korteks somatosensory. 4. Ada faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Apa saja sih faktor yang dapat mempengaruhi suhu tubuh? Yang pertama ada kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal tiap individu itu berbeda-beda, maka dari itu bisa memberi dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh juga menjadi beda-beda.
Yang kedua ada rangsangan saraf simpatis. Rangsangan saraf simpatis dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat. Di samping itu, rangsangan saraf simpatis dapat mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme. Yang ketiga ada hormon pertumbuhan atau growth hormone dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya produksi panas tubuh menjadi meningkat. Yang keempat ada hormon tiroid. Di situ ada fungsi tiroksin, yaitu meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh, sehingga peningkatan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju metabolisme dari 50-100% di atas normal. Yang kelima ada hormon kelamin. Hormon kelamin pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 10-15% kecepatan normal, menyebabkan peningkatan produksi panas. Kalau pada perempuan, fluktuasi suhu lebih bervariasi daripada laki-laki karena pengeluaran hormon progesteron pada masa ovulasi meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3 hingga 0,6 derajat Celcius di atas suhu basal. Lalu yang keenam ada demam atau peradangan, yaitu proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius. Lalu yang ketujuh ada status gizi. Malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20 hingga 30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Lalu yang ke-8 adalah aktivitas. Selain aktivitas, merangsang peningkatan laju metabolisme mengakibatkan gesekan antara komponen otot atau organ yang menghasilkan energi termal. Lalu yang ke-9 adalah gangguan organ, yaitu kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami gangguan. Berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada saat terjadi infeksi dapat merangsang peningkatan suhu tubuh. Lalu yang ke-10 ada lingkungan. Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan, artinya panas tubuh dapat hilang atau berkurang akibat lingkungan yang lebih tinggi. Jadi itulah beberapa faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Yang kelima ada mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Di sini saya akan menjelaskan ada 5 mekanisme. Jadi tubuh manusia kehilangan panas itu melalui beberapa mekanisme. Yang pertama ada radiasi, yaitu proses di mana panas dilepaskan dari permukaan tubuh ke lingkungan sekitar dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Yang kedua ada konduksi, yaitu transfer panas melalui kontak langsung antar tubuh dan permukaan yang lebih dingin seperti saat menyentuh benda dingin. Yang ketiga ada konveksi, yaitu panas dilepaskan dari tubuh ke udara sekitar melalui pergerakan udara seperti angin. Yang keempat ada evaporasi, yaitu proses di mana keringat menguap dari permukaan kulit mengambil panas dari tubuh dalam prosesnya. Yang kelima ada respirasi. Sebagian kecil panas juga hilang melalui pernafasan saat kita menghembuskan udara hangat dari dalam tubuh ke udara luar yang lebih dingin. Menjelaskan beberapa poin, yaitu ada 5 poin yang saya jelaskan tentang bab termodinamika, dari pengertian dari suhu tubuh, organ pengatur suhu tubuh, penjalaran sinyal tubuh, dan ada faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, dan kelima mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Dan saya dapat menyimpulkan bahwa termodinamika merupakan cabang ilmu yang mempelajari perubahan energi dalam sistem fisik. Dalam bab tersebut kita mempelajari hukum-hukum termodinamika yang mendasari proses energi dalam sistem, seperti hukum kekalahan energi, hukum kedua termodinamika, dan konsep entropi. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat memprediksi perilaku sistem dan mengoptimalkan proses energi dalam kehidupan sehari-hari serta dalam teknologi. Termodinamika sendiri di kehidupan sehari-hari ada kipas angin, pemanasan ruangan, kulkas,
mesin mobil, pembukuan air, dan untuk contoh termodinamika di bidang teknologi ada pembangkit listrik, yaitu ada pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, dan juga ada mesin-mesin industri. Sudah melihat video saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.